Selamat datang di Saling Adu Gagasan. Hari ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang sangat menarik menurut saya, yaitu pergeseran strategi di PT Bank Perekonomian Rakyat Pujon Jaya Makmur. Data kinerja terbaru mereka, terutama dalam setahun terakhir ini, menunjukkan sebuah manuver bisnis yang sangat berani. Tepat. Ini bukan sekedar penyesuaian kecil-kecilan ya. Mereka sepertinya mempertaruhkan masa depan mereka pada satu model bisnis. Jadi pertanyaan sentralnya begini, apakah strategi BPR Pujon Jaya Makmur yang habis-habisan mendorong pertumbuhan kredit kelompok atau model Gramen merupakan sebuah inovasi yang brilian untuk keberlanjutan jangka panjang? Ataukah ini justru pertaruhan yang sangat beresiko, yang berpotensi katakanlah menganaktirikan portofolio kredit konvensional mereka yang secara nilai rupiah sebetulnya masih menjadi tulang punggung utama bank? Nah, saya akan berargumen bahwa pergeseran ini adalah sebuah langkah visioner yang secara fundamental sedang memperkuat fondasi bank ini untuk masa depan. Sementara saya melihatnya dari sisi lain. Saya akan menyoroti potensi risiko dan mungkin ketergantungan berlebih yang bisa muncul dari strategi yang tampaknya terlalu terkonsentrasi ini. Baiklah, mari kita mulai. Dari perspektif saya, apa yang dilakukan BPR Pujon Jaya Makmur ini adalah sebuah langkah, diversifikasi resiko yang sangat cerdas. Orang mungkin melihat penyusutan di kredit konvensional dan berpikir, ini tanda bahaya, tapi saya melihatnya sebagai langkah bersih-bersih yang disengaja. Data antara Desember 2024 dan 2025 itu luar biasa. Jumlah nasabah Gramen mereka meledak, hampir 46%, dari sekitar, katakanlah, 3.000 menjadi lebih dari 4.300 nasabah, hanya dalam 1 tahun. Tapi angka yang paling penting bukan itu, melainkan angka kredit macet atau NPL-nya. Di segmen Gramen, NPL mereka anjlok dari 1,47% menjadi hanya 0,63%. Ini angka yang sangat sehat. Ini bukti nyata bahwa sistem tanggung renteng dan pembinaan kelompok yang intensif itu benar-benar bekerja untuk memitigasi resiko. Nah, di saat yang sama, jumlah nasabah konvensional mereka turun sekitar 8%. Kenapa? Karena NPL di segmen itu masih di 6,63%, di atas ambang batas 5% yang dianggap sehat. Jadi, mereka secara sadar menukar nasabah berisiko tinggi dengan ribuan nasabah baru yang resikonya sangat terkendali. Ini bukan pertaruhan. Ini adalah kalkulasi cermat untuk membangun profitabilitas masa depan yang lebih stabil. Saya paham logikanya. Dan angka NPL 0,63% itu memang fantastis ya, tidak ada yang bisa membantahnya. Tapi saya khawatir kita terlalu fokus pada persentase dan melupakan gambaran besarnya. Mari kita bicara nilai absolut. Portofolio konvensional yang jumlah nasabahnya turun itu per Desember 2025 masih menyumbang 73% dari total pinjaman yang disalurkan. Kita bicara tentang uang sebesar 34,91 miliar rupiah. Itu adalah pilar yang menopang seluruh operasional bank saat ini. Dengan sengaja mengurangi fokus di sana, artinya mereka berpotensi kehilangan nasabah-nasabah dengan plafon besar yang secara historis menjadi sumber pendapatan utama. Terus ada pertanyaan soal keberlanjutan. Menambah 1.375 nasabah kelompok dalam setahun itu bukan pekerjaan mudah. Itu artinya ada ribuan orang baru yang harus dibina setiap minggu. Kunci sukses model Gramen adalah sentuhan personal dan pengawasan ketat. Pertanyaannya, mampukah mereka menjaga kualitas itu dengan ekspansi secepat kilat ini? Bagi saya ini bukan diversifikasi, ini justru konsentrasi risiko. Mereka seperti memindahkan semua telur mereka dari beberapa keranjang ke satu keranjang yang kelihatannya baru dan berkilau. Kalau ada masalah sistemik yang menghantam model Gramen di masa depan, entah itu karena regulasi baru atau masalah sosial, dampaknya ke bank ini bisa fatal. Saya rasa pandangan soal risiko itu perlu dilihat lebih dalam lagi. Anda menyebutnya konsentrasi risiko, saya menyebutnya spesialisasi yang cerdas. Menurunnya NPL di segmen Gramen sampai ke level 0,63% itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari sebuah sistem yang terbukti berhasil. Mereka tidak sekedar menukar nasabah, mereka menukar model risiko. Model risiko konvensional dengan agunan fisik yang NPL-nya terbukti tinggi di level 6,63% ditukar dengan model risiko berbasis modal sosial tanggung renteng yang NPL-nya sangat rendah. Ini adalah langkah proaktif untuk menyehatkan neraca. Tunggu dulu, NPL yang rendah saat ini adalah cerminan dari kinerja nasabah yang sudah ada dan yang baru masuk di awal. Itu potret masa lalu.
Risiko yang saya bicarakan adalah risiko masa depan, risiko operasional. Coba kita bayangkan prosesnya. Setiap petugas lapangan harus mengelola berapa kelompok. Dengan tambahan 1.375 nasabah, beban kerja pasti meningkat drastis. Kunci dari model Gramen adalah kedekatan petugas dengan anggota kelompok. Mereka harus tahu kondisi setiap anggota, bukan hanya menagih setoran. Apakah dengan kecepatan seperti ini proses pembinaan itu tidak akan terkikis? Apakah pertemuan mingguan tidak akan menjadi sekedar formalitas? Jika kualitas pengawasan ini menurun sedikit saja, angka NPL 0,63% itu bisa dengan cepat merangkak naik lagi. Jadi resiko yang mereka tekan hari ini bisa menjadi bom waktu karena ekspansi yang terlalu agresif. Itu sebuah asumsi bahwa kualitas akan menurun. Tapi bisa juga kita lihat sebaliknya, bahwa pertumbuhan ini justru didorong oleh investasi pada sistem dan sumber daya manusia yang lebih efisien. Prestasi mereka sebagai salah satu top 15 BPR di wilayah kerja OJK Malang pada November 2024 itu menunjukkan bahwa regulator pun melihat tata kelola mereka solid. Ini bukan manuver yang gegabah, ini pasti sudah diiringi dengan penguatan di sisi internal. Pengakuan itu memang bagus, tapi itu kan diberikan sebelum dampak penuh dari ekspansi setahun penuh ini terlihat. Risiko operasional itu sifatnya laten, tidak akan langsung muncul di laporan keuangan kuartal berikutnya. Butuh waktu untuk melihat apakah fondasi sosial yang mereka bangun benar-benar kuat untuk menopang pertumbuhan secepat ini. Baiklah, mari kita geser ke soal komposisi portofolio dan profitabilitas. Anda benar, portofolio konvensional masih dominan secara nilai absolut. Tapi bisnis itu tentang tren, tentang kemana arah angin bertiup. Pertumbuhan nilai pinjaman di segmen konvensional hanya 11%, bandingkan dengan segmen Gramen yang melesat 51% dalam periode yang sama. Trennya sangat jelas. Kalau ini berlanjut, dalam katakanlah 3-4 tahun, komposisi portofolio mereka akan jauh lebih seimbang, bahkan mungkin berbalik. Tapi mereka harus bertahan hidup selama 3-4 tahun itu. Bisnis dijalankan berdasarkan kondisi real hari ini, bukan proyeksi di atas kertas. Ketergantungan pada pendapatan bunga dari 34,91 miliar rupiah di segmen konvensional itu nyata. Mengurangi fokus pada 73% aset produktif utama demi segmen yang baru menyumbang 27% itu seperti mencoba mengganti mesin utama kapal di tengah laut. Mesin baru ini, segmen Gramen, memang putarannya cepat, tapi tenaganya belum tentu bisa langsung menggantikan mesin lama. Ada risiko kekosongan pendapatan di masa transisi ini. Saya melihat ada faktor lain yang belum kita sentuh, yaitu imbal hasil atau yield. Memang, plafon kredit mikro itu kecil, mungkin hanya beberapa juta per nasabah. Tapi, margin keuntungan dari kredit mikro itu biasanya lebih tinggi daripada kredit konvensional. Bunga yang lebih tinggi ini wajar karena biaya operasionalnya juga lebih tinggi. Petugas harus datang ke lapangan. Jadi meskipun nilai nominalnya kecil, secara akumulatif, profitabilitas dari ribuan nasabah Gramin ini bisa sangat signifikan. Dan yang terpenting, profitabilitas ini stabil karena didukung oleh NPL yang sangat rendah. Lebih baik mendapatkan margin 15% dari 1.000 pinjaman kecil yang lancar daripada mengejar margin 10% dari satu pinjaman besar yang berisiko macet. Itu poin yang valid soal yield. Tapi itu juga memperkuat argumen saya tentang resiko operasional. Yield yang tinggi itu ada untuk menutupi biaya operasional yang tinggi. Jika skala mereka menjadi terlalu besar dan kontrol kualitas menurun, biaya untuk menangani kredit bermasalah di segmen mikro justru bisa membengkak luar biasa. Menangani 1.000 kredit macet bernilai kecil itu jauh lebih rumit dan mahal secara operasional daripada menangani satu kredit macet bernilai besar. Jadi stabilitas yang Anda sebutkan itu sangat bergantung pada eksekusi yang sempurna. Sedikit saja kesalahan dalam ekspansi ini, model yang tadinya sangat profitable bisa berbalik menjadi sangat merugikan. Ini seperti bermain dengan pisau bermata dua. Tapi ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih fundamental. Apa tujuan sebuah bank perekonomian rakyat? Apakah sekedar memaksimalkan profit atau ada misi sosial yang diemban? Apa yang mereka lakukan ini sangat sejalan dengan esensi BPR. Mereka menjangkau segmen unbanked dan underbanked, para pelaku usaha ultramikro yang mungkin tidak akan pernah bisa mendapat pinjaman dari bank umum. Mereka mau meningkatkan inklusi keuangan. Layanan seperti e-collect, di mana petugas menjemput setoran langsung ke nasabah, itu bukan sekedar fitur. Itu adalah cara membangun hubungan dan loyalitas yang tidak bisa ditiru oleh aplikasi digital manapun. Ini adalah investasi jangka panjang pada komunitas, yang pada akhirnya akan menjadi benteng pertahanan bank itu sendiri.
Saya sepenuhnya setuju bahwa misi sosial itu adalah jantung dari BPR. Tapi BPR juga harus sehat secara bisnis agar bisa terus menjalankan misi sosialnya. Bank yang bangkrut tidak bisa menolong siapapun. Kekhawatiran saya adalah dengan terlalu fokus pada model Gramen, mereka bisa kehilangan daya saing di segmen penting lainnya, yaitu UMKM skala menengah. Pengusaha warung kopi yang butuh 50 juta untuk mesin baru, atau pemilik bengkel yang butuh 100 juta untuk ekspansi. Mereka ini juga perekonomian rakyat. Jika BPR Pujon Jaya Makmur terlalu sibuk dengan kredit 2-3 jutaan, nasabah-nasabah potensial ini akan lari ke BPR lain atau pinjaman online. Mereka seolah sedang menciptakan ceruk pasar yang kosong, yang siap diisi oleh kompetitor. Visi yang baik seharusnya adalah visi yang inklusif terhadap seluruh spektrum ekonomi rakyat, bukan spesialisasi yang terlalu sempit, yang justru bisa membuat mereka rentan. Saya rasa itu bukan spesialisasi yang sempit, tapi pemilihan medan pertempuran yang strategis. Di segmen UMKM menengah, persaingannya sangat ketat, bahkan dengan bank umum. Mungkin mereka sadar tidak akan bisa menang di sana. Jadi mereka memilih untuk menjadi raja di segmen ultramikro, di mana sentuhan personal dan pemahaman lokal menjadi keunggulan kompetitif utama. Mereka tidak meninggalkan pasar, mereka mendominasi pasar yang paling sesuai dengan DNA mereka sebagai BPR. Dominasi itu bagus, tapi dominasi di segmen pasar yang lebih kecil belum tentu bisa menopang pertumbuhan jangka panjang sebesar dominasi di segmen yang lebih besar. Ini soal skala. Pada akhirnya kesehatan bank diukur dari neraca keuangannya. Visi yang hebat harus bisa diterjemahkan menjadi angka-angka yang solid. Dan saat ini 73% angka solid itu masih datang dari segmen yang tampaknya mulai mereka kurangi fokusnya. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan. Kalau begitu, mari kita simpulkan posisi kita. Dari diskusi ini, saya melihat bahwa BPR Pujon Jaya Makmur secara sadar dan terukur memilih jalur pertumbuhan baru. Mereka tidak sedang berjudi, melainkan melakukan diversifikasi risiko dengan beralih ke model yang terbukti memiliki risiko kredit jauh lebih rendah. Bukti berupa NPL 0,63% di segmen Gramen, ditambah pertumbuhan nasabah yang masif, menunjukkan ini adalah strategi yang telah diperhitungkan untuk membangun bank yang lebih tangguh, lebih sehat, dan pada akhirnya lebih setia pada misinya untuk melayani ekonomi akar rumput. Di sisi lain ya, saya pikir diskusi ini juga menyoroti dengan jelas bahwa strategi yang sama membawa tanda tanya besar mengenai keberlanjutan. Ada resiko konsentrasi yang signifikan pada satu model bisnis, ada potensi pengabaian segmen konvensional yang secara nominal masih menjadi penopang utama finansial bank. Dan yang terpenting, ada tantangan operasional yang sangat besar untuk mengelola ekspansi secepat ini. Keberhasilan mereka di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menjaga kualitas eksekusi di lapangan, karena disitulah letak kekuatan sekaligus kelemahan terbesar dari model yang mereka pilih ini. Saya setuju. Kedua perspektif ini menunjukkan adanya dilema strategis yang sangat kompleks yang mungkin dihadapi banyak lembaga keuangan lokal lainnya. Data yang ada menunjukkan sebuah institusi yang sedang bertransformasi dengan sangat berani. Mereka tidak memilih jalan yang mudah atau katakanlah aman. Dan keputusan yang mereka ambil hari ini, entah itu akan terbukti sebagai inovasi visioner atau sebuah pertaruhan yang terlalu berisiko, pada akhirnya akan menentukan posisi dan ketahanan mereka di tahun-tahun mendatang. Masih banyak yang bisa kita pelajari dari materi ini untuk memahami implikasi penuh dari langkah-langkah strategis seperti ini.